Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi budaya positif tentang menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan dengan budaya positif di SMA Negeri 3 Nganjuk oleh saya Hestina Martanti, calon guru penggerak angkatan 9. Baik, Bapak Ibu, sepertinya sudah terlihat lelah semua nggih. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu karena dari pagi sampai siang ini Bapak Ibu masih tetap semangat dan tetap menyempatkan untuk hadir di acara ini. Oke, agar kita lebih semangat lagi, saya ada kita ucapkan jargon-jargon semaga dulu ya Bu. Ya, jargonnya apa Bapak Ibu? Semaga, luar biasa. Ya, jadi nanti ketika saya ucapkan semaga, luar biasa. Gitu. Semaga, luar biasa. Semaga, luar biasa. Semaga, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang hebat-hebat. Walaupun mungkin ini jam-jam rawan ya Bapak Ibu, seharusnya Bapak Ibu istirahat sejenak, tetapi Bapak Ibu harus mengikuti acara ini. Baik, mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, langsung saja Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Di sini nanti kita akan belajar bersama mengenai apa itu budaya positif. Ya, sebelumnya saya mohon maaf. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Jadi di sini saya hanya lebih dulu mendapatkan pemahaman ini. Ya, jadi kewajiban saya adalah menularkan kepada Bapak Ibu semuanya. Itu nggih. Nggih. Nah, langsung saja, apa itu budaya positif? Menurut Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar budaya positif, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Nggih? Kebiasaan positif. Iya, apa Ibu? Segala hal yang positif. Bagus. Iya, jadi budaya positif itu adalah pembiasaan-pembiasaan positif yang mungkin sudah kita lakukan semua ya Bapak Ibu di sekolah kita. Jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Kalau di sekolah kita misalnya apa Bapak Ibu? Yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita terapkan selama ini. Ada, iya, sholat Jumat berjamaah, kemudian ada Jumat bersih, iya, keputrian, kemudian sholat duha ya Bapak Ibu, dan lain sebagainya yang tentunya masih banyak sekali di sekolah kita. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu. Jadi ada 6 konsep inti budaya positif. Antara lain ada disiplin positif dan kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Selanjutnya ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Mungkin masih sedikit asing ya Bapak Ibu. Ada beberapa poin yang masih asing di telinga Bapak Ibu. Benar tidak? Iya. Nah, ini kita awali dengan kegiatan menggenggam tangan Bapak Ibu. Jadi kegiatannya adalah nanti di sini Bapak Ibu yang berada di sebelah kanan, tugasnya mengepalkan tangan atau menggenggam tangan. Kemudian Bapak Ibu yang ada di sebelah kiri ya, nanti tugasnya adalah menggoda, membujuk ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu mulai bisa digenggam Bapak Ibu tangannya yang sebelah kanan. Nah, ya yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan saja, ibu sebelah kiri. Iya, jadi sebelah kanan silahkan digenggam tangannya erat-erat. Kemudian bayangkan tangan Bapak Ibu berisi
hal yang sangat berharga di dunia ini. Hal yang tidak boleh direbut oleh orang lain, hal yang tidak boleh diketahui oleh orang lain, hal yang sangat rahasia. Kemudian, Bapak Ibu yang di sebelah kiri sekarang bisa mulai untuk mencoba membujuk Bapak Ibu yang ada di sebelah kanan agar mau membuka tangannya. Itu ya, bisa dengan membujuk, bisa dengan menghardik, mengintimidasi atau memarahi. Ya, atau mungkin menggelitik. Silahkan dengan cara-cara Bapak Ibu. Bisa dimulai dari sekarang. Ayo, Bapak Ibu yang sebelah kiri. Gimana? 3, 2, 1. Ada yang berhasil Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Nah, kita jawab bersama-sama pertanyaan ini. Apakah ada yang membuka kepalan tangannya? Tidak ada. Tidak ada. Berarti langsung ke pertanyaan kedua. Kalau tidak ada, apa alasan Bapak Ibu menutup erat tangannya? Kenapa kok sampai tidak boleh dibuka Bapak Ibu? Alasannya apa? Rahasia. Ya, karena terlalu berharga. Ya Bapak Ibu, betul sekali. Karena yang ada di tangan kita adalah yang kita kendalikan, ya. Jadi di sini intinya sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan? Siapa? Diri kita sendiri. Ya, jadi tidak ada orang lain yang bisa mengontrol kita ya Bapak Ibu, termasuk tadi teman-temannya sudah menggoda, mungkin sedikit menggelitik ya. Tetapi tetap Bapak Ibu kekeh, ini adalah berharga. Ini saya yang bisa membukanya. Seperti itu ya. Ya. Itulah yang dinamakan dengan teori kontrol. Ya. Nah, namun ada miskonsepsi tentang makna kontrol tersebut Bapak Ibu yang selama ini menjadi ilusi bagi kita semua, terutama kita sebagai pendidik. Ya, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, mungkin selama ini sebagian besar dari kita pernah ya tersirat pikiran, sayalah yang bisa mengontrol murid saya. Baik dan buruknya murid saya adalah saya yang mengontrolnya. Mungkin pernah ada Bapak Ibu pikiran seperti itu? Iya, ada kan ya? Iya, manusiawi sekali. Saya pun dulu sebelum mempelajari tentang makna kontrol ini, saya juga seperti Bapak Ibu. Jadi, sayalah yang bisa mengendalikan anak didik saya. Jadi, baik buruknya murid saya, ya saya yang mengontrolnya. Tetapi ternyata semua itu hanya ilusi Bapak Ibu. Semua itu keliru. Jadi, yang bisa mengontrol murid adalah murid kita sendiri, bukan kita sebagai guru. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini juga ilusi Bapak Ibu, artinya ini tidak tepat. Karena penguatan efektif itu tidak selamanya mampu mengontrol murid-murid kita. Ya, mungkin ketika mereka mendapatkan penguatan positif, mereka akan melakukan perilaku yang kita harapkan atau yang sekolah harapkan. Mereka akan taat, mereka akan tertib. Namun ketika tidak ada penguatan, bisa saja mereka lupa atau ya sudahlah, sudah nggak ada penguatannya, sudah nggak ada apa-apanya. Nah, itulah yang dinamakan penguatan positif tidak efektif. Kemudian selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga ilusi ya Bapak Ibu. Jadi kritik itu bukannya menguatkan, namun kritik malah bisa menyakiti hati peserta didik kita. Dimana kalau anak-anak sudah sakit hati, itu biasanya dendamnya bisa sampai mereka lulus Bapak Ibu. Nah, ini hati-hati bagi kita. Biasanya mereka itu kalau sudah lulus tuh ingat, oh itu loh guru yang paling jahat dulu, oh itu loh guru yang tega dulu, oh itu loh guru yang begini-begini. Nah, itulah Bapak Ibu, kritikan itu bisa membangun pikiran-pikiran negatif pada
peserta didik kita. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kira-kira adakah Bapak Ibu yang masih berpikiran seperti itu? Ada ya, mungkin sebagian kecil ya dari kita. Ya, mungkin merasa kita, aku loh guru ya. Jadi kalian anak-anak, kalian harus nurut sama guru. Mungkin masih ada seperti itu walaupun sebagian kecil ya Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya juga kita harus hilangkan karena itu hanya ilusi dan itu adalah pernyataan yang tidak tepat. Seperti itu. Nah, dari situ harapannya kita bisa mengubah paradigma stimulus kontrol, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, kalau sebelumnya mungkin kita dulu menerapkan stimulus respon ya Bapak Ibu. Namun sekarang sudah saatnya kita beralih ke teori kontrol, di mana di sini terlihat jelas perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama perbedaannya adalah bahwa realitas kebutuhan kita sama. Jadi dulu itu kita sering memandang peserta didik itu misalnya dia nakal, ya karena dia adalah anak-anak yang nakal. Tapi sekarang tidak Bapak Ibu, sekarang kita harus mengobservasi. Kenapa sih anak tersebut kok nakal, kok berperilaku yang menyimpang. Nah inilah teori kontrol. Jadi kebutuhan peserta didik itu berbeda-beda. Nah, yang menjadi tugas kita adalah mencari kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh peserta didik. Ya, kebutuhan-kebutuhan itu akan saya ulas lebih lanjut nanti di belakang ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Jadi kalau stimulus respon, kita melihatnya ya anak yang bermasalah itu ya anak yang nakal, anak yang tidak taat dengan peraturan, atau anak yang memberontak. Kalau dulu seperti itu ya Bapak Ibu. Namun sekarang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi anak atau murid itu melakukan sesuatu dikarenakan dia memiliki keyakinan-keyakinan tersendiri yang berbeda-beda. Ya, misalnya seperti ini. Menurut si A, berangkat tepat waktu itu adalah suatu kewajiban, suatu tanggung jawab. Tetapi menurut si B, berangkat tepat waktu itu adalah suatu pilihan. Jadi saya boleh berangkat tepat waktu, saya pun juga boleh agak telat. Nah, mungkin si B juga memiliki alasan-alasan tersendiri kenapa dia berangkatnya terlambat, seperti itu. Kemudian selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau dulu ketika kita masih meyakini stimulus respon, kita mencoba untuk mengubah orang agar sama dengan kita. Iya, jadi semua orang itu harus sama dengan kita, pandangannya harus sama. Kalau menurut kita baik, berarti orang lain juga harus memandang ini baik. Padahal tidak seperti itu Bapak Ibu. Kalau menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi siapapun memiliki pandangan yang berbeda-beda, yang sangat luas dan universal. Kemudian selanjutnya perbedaannya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, misalnya dulu anak keluar kelas ketika jam pelajaran atau ketika jam kosong, ia ingin membeli makan di kantin. Berarti kalau seperti itu, mungkin menurut stimulus respon, anak sudah dicap sebagai anak yang nakal atau anak yang tidak taat peraturan. Namun berbeda Bapak Ibu. Di teori kontrol belum tentu anak tersebut anak yang nakal. Tetapi mungkin anak tersebut mencoba
untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Misalnya tadi lapar, ya lapar, atau mungkin dia ingin mencari perhatian teman-temannya dan lain sebagainya. Jadi setiap perilaku memiliki tujuan. Dan selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu dalam stimulus respon. Kalau dalam teori kontrol, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Seperti yang tadi sudah Bapak Ibu praktekkan menggenggam tangan. Nah, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Setuju ya Ibu-ibu, Bapak-bapak? Ya, selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau stimulus respon, ketika kita gagal dalam membujuk murid kita, mungkin kita akan sedikit memaksa. Ayo, pakai ini. Ayo, lakukan ini. Ayo, laksanakan apa yang Bapak Ibu perintahkan. Ya. Nah, itu adalah sebuah hal yang tidak tepat. Setelah kita menerapkan teori kontrol, seharusnya bagaimana Bapak Ibu? Seharusnya adalah berkolaborasi, menciptakan pilihan baru. Jadi kita bersama murid, bersama-sama menciptakan pilihan-pilihan dalam membantu murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka. Jadi mereka sendiri yang mencari solusinya Bapak Ibu dengan bantuan kita pastinya. Jadi tidak ada paksaan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir berpikir menang kalah. Jadi ada yang menang dan ada yang kalah. Tetapi kalau di teori kontrol, mode berpikirnya menang-menang alias tidak ada yang kalah. Nah, sekarang kita mulai ke konsep inti yang pertama, yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu apa Bapak Ibu? Iya. Gimana? Patuh. Iya, mungkin ketika kita mendengar kata disiplin, itu kaitannya erat sekali dengan aturan-aturan ya, Bapak Ibu. Ya, padahal di sini yang dimaksud disiplin itu adalah bagaimana cara kita mengontrol diri kita sendiri agar mampu untuk melaksanakan atau memilih tindakan-tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan-keyakinan yang kita hargai. Itulah sebenarnya makna dari kata disiplin. Iya, lebih tepatnya disiplin positif. Di sini disiplin positif bertujuan untuk membantu murid dalam berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dari disiplin positif ini kita berharap agar murid-murid kita nantinya bisa melaksanakan sesuatu hal atau pembiasaan-pembiasaan positif yang nantinya sesuai dengan tujuan dari sekolah kita atau tujuan dari yang mereka inginkan. Disiplin positif juga membantu murid dalam membangun motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, karena murid mampu memahami tujuan yang akan dicapainya. Oke, selanjutnya, nah inilah yang dinamakan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini saya mengutip nilai-nilai kebajikan dari 3 institusi atau organisasi. Antara lain ada nilai-nilai kebajikan dari Profil Pelajar Pancasila. Tentunya sudah tidak asing lagi, nggih. Profil Pelajar Pancasila karena saat ini juga kita terapkan dalam kegiatan pendidikan di sekolah kita dan mungkin sekolah-sekolah yang lainnya. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global,
gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian yang kedua ada nilai-nilai kebajikan dari IPO Primary Youth Program. Ya, antara lain ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya juga ada nilai-nilai kebajikan dari 9 pilar karakter, yaitu antara lain ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, kemudian diplomatis, hormat dan santun dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Inilah yang dinamakan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Jadi saya kutip dari 3 organisasi atau institusi. Sebenarnya ada 7, tapi terlalu banyak, jadi ini saya rangkum menjadi 3 saja. Nah, saat ini kita sedang menerapkan nilai kebajikan apa tadi Bapak Ibu? Iya, tepat sekali. Saat ini kita sedang menerapkan nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, apa Bapak Ibu? Ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini tugas kita sebagai pendidik tentu saja mengarahkan anak didik kita, menuntun mereka pada keyakinan-keyakinan yang mereka yakini. Kemudian untuk yang kedua yaitu berkebinekaan global. Tentu saja dalam hal ini sudah kita laksanakan dalam kegiatan P5 ya. Salah satunya ada tema berkebinekaan global. Monggo. Yang mana dalam hal ini kita menuntun anak agar anak mampu bersosialisasi dengan segala macam ras, segala macam suku maupun agama, agar mereka mampu berkolaborasi dengan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian selanjutnya adalah bergotong royong. Bergotong royong dalam hal ini tentu saja ini kaitannya dengan kolaborasi ya Bapak Ibu. Jadi di sini sebagai pendidik tugas kita menuntun anak untuk mampu berkolaborasi dengan teman-temannya, dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian selanjutnya ada kreatif. Di sini guru berperan dalam menuntun anak, mendampingi anak agar anak mampu kreatif, memunculkan ide-ide baru, kemudian membuat cara-cara baru seperti itu. Selanjutnya bernalar kritis. Tentu saja sebagai pendidik, Bapak Ibu saya yakin sudah menerapkan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, berpihak pada murid. Tentu saja kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid tersebut bisa memancing anak, bisa menumbuhkan daya pikir anak untuk berpikir atau bernalar kritis. Selanjutnya mandiri. Nah, ini sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu, kita sudah menerapkan berbagai kegiatan-kegiatan positif yang melatih anak untuk mandiri. Kemudian sampun nggih. Jadi ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Manusia dalam melaksanakan atau melakukan suatu hal, tentunya ada alasan-alasan tertentu ya Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika murid kita melakukan sesuatu atau perilaku, pasti ada alasannya.
Nah, ini ada motivasi yang mempengaruhi perilaku mereka. Antara lain untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini contohnya misalnya seperti ini. Saya datang ke sekolah tepat waktu karena saya tidak ingin dimarahi atau ditegur oleh kepala sekolah. Nah, di sini berarti saya memiliki motivasi yang pertama, ya Bapak Ibu. Jadi saya menghindari ketidaknyamanan dan menghindari hukuman. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Nah, misalnya begini, saya datang ke sekolah tepat waktu karena saya ingin diberi pujian oleh teman-teman guru saya, oleh Bapak Ibu semua. Kemudian saya ingin mendapat pujian dari Bapak Kepala Sekolah. Nah, berarti pada saat tersebut saya sedang memiliki motivasi yang kedua. Ya. Kemudian motivasi yang selanjutnya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini contohnya seperti ini. Saya datang ke sekolah tepat waktu. Kemudian saya melakukan hal tersebut karena saya memang benar-benar ingin menjadi teladan yang baik bagi anak didik saya. Saya ingin anak-anak didik saya juga mengikuti saya. Saya ingin mereka menerapkan apa yang saya kerjakan atau lakukan. Nah, inilah motivasi yang ketiga. Kira-kira dari 3 motivasi ini yang sifatnya ekstrinsik yang mana, nggih? 1 sama 2, ya tepat sekali. Jadi untuk yang pertama dan kedua adalah motivasi yang bersifat ekstrinsik. Iya, motivasi yang berasal dari luar diri kita. Kemudian motivasi yang ketiga adalah motivasi intrinsik. Ya, jadi motivasi yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Nah, seorang pendidik perlu menumbuhkan motivasi yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Motivasi tersebut merupakan motivasi yang membuat seorang memiliki disiplin positif karena motivasi perilakunya bersifat intrinsik atau internal atau berasal dari diri sendiri. Jadi yang ketiga nih Bapak Ibu yang paling tepat untuk kita terapkan yaitu motivasi intrinsik. Ya, karena kita menginginkan penghargaan pada diri sendiri dan nilai-nilai yang kita yakini. Selanjutnya ada hukuman dan penghargaan. Nah, di sini saya mengutip, hukuman dan penghargaan merupakan hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Jika kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik murid, maka kita perlu menghindari adanya hukuman dan penghargaan agar murid mampu memahami tujuan dari disiplin positif yang diharapkan. Jadi, hukuman dan penghargaan itu sama Bapak Ibu. Letak kesamaannya di mana? Iya, sama-sama mengendalikan orang lain, sama-sama memiliki dampak yang kurang baik bagi orang lain. Dalam konteks ini tentu saja untuk murid-murid kita. Nah, kenapa kok penghargaan itu kurang baik atau penghargaan yang menghukum? Nah, di sini ada beberapa poin ternyata yang menyatakan bahwa penghargaan itu kurang tepat atau penghargaan itu menghukum. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Di sini artinya bahwa penghargaan itu memang bisa mengontrol murid-murid kita Bapak Ibu, namun bersifat jangka pendek. Ya, jadi mungkin saat kita berada di sisi mereka, saat kita membersamai mereka, kita bisa mengontrol mereka.
Tetapi ketika mereka sudah jauh dari kita atau lepas dari kontrol kita, apakah masih bisa kita kontrol, Bapak Ibu? Tentu saja tidak. Nah, inilah bahwa penghargaan bersifat jangka pendek. Kemudian penghargaan tidak efektif. Di sini artinya penghargaan itu tidak selamanya mendukung anak untuk tumbuh dan kembang dengan baik. Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, sebenarnya kita sedang menghukum anak. Kita tidak menghargai apa yang sebenarnya bisa mereka lakukan sendiri tanpa penghargaan kita. Itu Bapak Ibu. Jadi penghargaan tidak efektif adalah penghargaan yang tidak menghargai hasil atau usaha dari anak itu sendiri. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kenapa penghargaan bisa dikatakan merusak hubungan? Bisa menimbulkan sifat iri. Iya, tepat sekali Bapak Ibu. Bisa menimbulkan kecemburuan sosial atau menimbulkan iri. Jadi ketika kita misalnya memberikan penghargaan kepada si A, mungkin teman-temannya yang lain, si B, si C, si D, mereka akan merasa kecewa. Kok si A melulu yang dapat penghargaan, kok aku nggak pernah dapat. Nah, rasa itulah yang akhirnya bisa merusak hubungan. Kemudian selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Berdasarkan survei yang pernah dilakukan Bapak Ibu, berdasarkan hasil survei, anak-anak yang diberikan iming-iming penghargaan dengan anak-anak yang tidak diberikan iming-iming penghargaan, ternyata ketika mereka melakukan suatu hal, ketepatannya lebih tinggi pada anak-anak yang tidak diberi iming-iming penghargaan, seperti itu. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Di sini artinya anak-anak yang sudah dijanjikan penghargaan, pasti mereka akan ketika tidak diberikan penghargaan, mereka tidak akan berusaha lebih, ya. Jadi stagnan di situ aja. Udah di sini aja, paling nanti juga dapat penghargaan lagi, gitu. Jadi kualitasnya tidak meningkat. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Penghargaan juga menghukum. Di sini penghargaan menghukum itu maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Gimana? Ya, bahwa sebenarnya ketika kita memberikan penghargaan kepada anak atau kepada murid, mereka sedang tergantung pada kita. Ya, jadi ketika mereka tidak mendapatkan penghargaan dari kita, mereka ya tidak ada kenaikan apa-apa, tidak ada perubahan apapun. Jadi inilah yang dinamakan penghargaan menghukum, karena anak tidak ada peningkatan kreativitas, peningkatan kualitas, seperti itu. Dan yang terakhir, motivasi dalam diri anak atau motivasi intrinsik tidak tumbuh atau bahkan tidak muncul, karena sudah terbiasa menggantungkan penghargaan dari orang lain. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada yang sudah familiar dengan kalimat-kalimat ini, Bapak Ibu? Tentu saja sudah, nggih. Hukuman sudah. Konsekuensi sudah. Restitusi mungkin ya yang masih baru. Saya pun juga seperti itu, Bapak Ibu. Jadi saya juga masih baru mengenal nih, baru mempelajari, dan kebetulan pada kesempatan ini saya bisa menularkan ke Bapak Ibu. Ya, hukuman itu adalah sesuatu hal yang sifatnya tiba-tiba, tidak ada rencana. Kemudian bersifat satu arah, yaitu dari guru saja. Jadi murid tidak tahu apa-apa nih, misalnya terlambat. Kemudian gurunya bilang, sudah kamu lari puteri lapangan ini 10 kali. Nah, di sini kan tidak ada perjanjian dengan murid kan, bahwa kalau terlambat harus mengelilingi lapangan
10 kali. Itulah yang dinamakan tiba-tiba dan bersifat satu arah. Kemudian hukuman bersifat fisik maupun psikis. Kalau fisik contohnya apa Bapak Ibu? Ya, push up, ya mungkin berlari tadi mengelilingi lapangan. Kemudian kalau psikis? Iya, memarahi, mungkin membentak-bentak, menunjuk-nunjuk. Akhirnya anak menjadi malu, kecewa, bahkan bisa dendam. Nah, ini murid merasa tidak nyaman jangka panjang. Jadi ketika anak atau murid mendapatkan hukuman, ini biasanya mereka rasa kecewanya, rasa sakit hatinya itu menetap di jiwa dan raganya ya Bapak Ibu, bahkan sampai lulus seperti tadi yang saya sampaikan. Sampai lulus tuh mereka masih terngiang-ngiang. Oh, ini Bu Estina ini yang dulu pernah menghukum saya lari keliling lapangan sampai saya pingsan. Mungkin seperti itu. Kemudian hukuman juga mode paksaan. Jadi sifatnya memaksa. Tidak ada kesepakatan ataupun kolaborasi. Itu yang dinamakan hukuman Bapak Ibu. Kemudian sekarang konsekuensi. Apa Bapak Ibu konsekuensi? Iya, perjanjian bisa jadi. Jadi konsekuensi itu memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Terencana atau sudah diketahui oleh anak dan masuk akal. Jadi sebelumnya sudah ada kesepakatan nih sama anak-anak, ya. Iya, jadi misalnya kalau kamu melanggar peraturan misalnya terlambat, berarti kamu ya harus mengikuti berapa menit yang kamu tinggalkan tadi ketika istirahat, seperti itu. Tetapi kalau hukuman tadi tidak ada ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi kalau konsekuensi ini sebenarnya sudah ke identitas yang berhasil Bapak Ibu, bukan identitas yang gagal. Kemudian dibuat oleh guru dan murid, jadi ada kesepakatan. Kemudian murid merasa tidak nyaman jangka pendek. Jadi tetap saja dalam konsekuensi ini murid merasa tidak nyaman Bapak Ibu, namun waktunya berbeda, jangka waktunya berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman, anak merasa tidak nyamannya mungkin bisa selamanya atau jangka panjang ya. Tetapi kalau konsekuensi mungkin hanya beberapa waktu saja atau ketika anak menjalankan konsekuensi yang harus dia hadapi. Misalnya gini tadi seperti yang saya sampaikan, anak terlambat 15 menit. Jadi ketika dia istirahat, karena dia tadi terlambat 15 menit, akhirnya dia mengganti 15 menit itu pada saat jam istirahat. Itulah yang dinamakan konsekuensi. Jadi anak tetap merasa tidak nyaman, namun hanya jangka pendek. Dan yang terakhir adalah restitusi. Ini yang masih asing ya Bapak Ibu. Saya pun juga baru mengenal ini, saya baru berkenalan ini dengan restitusi. Ya, jadi restitusi adalah menguatkan murid jangka panjang. Murid atau anak belajar memecahkan masalah. Karena dalam restitusi itu Bapak Ibu, kita berkolaborasi antara guru dan murid, yang mana guru mendampingi murid untuk mencari solusi dengan penyampaian pilihan-pilihan atau keyakinan-keyakinan. Kemudian murid atau anak belajar memecahkan masalahnya sendiri, dan yang memegang kontrol atau kendali adalah anak itu sendiri, bukan kita sebagai guru. Kemudian restitusi juga bertujuan untuk melatih anak untuk tanggung jawab dan mandiri. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, biasanya Bapak Ibu guru mendampingi mereka, berkolaborasi, menuntun, kemudian memberikan pilihan-pilihan. Tujuan kamu apa ke depan? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kamu yakini? Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada hal yang bersifat tiba-tiba, kemudian paksaan, apalagi murid merasa tersakiti.
untuk restitusi, inilah penerapan yang harusnya kita laksanakan. Jadi menurut Bapak Ibu, dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, mana nih yang paling tepat untuk kita terapkan? Ya, tentu saja restitusi. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Jadi hukuman atau konsekuensi, contohnya misalnya dengan kalimat-kalimat berikut. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat. Nah, ini namanya hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di dinding. Konsekuensi. Berdiri di kelas karena tidak mengerjakan PR. Hukuman. Tidak boleh memakai sepatu karena terlambat. Hukuman. Tetap di kelas melanjutkan mengerjakan tugas untuk menggantikan tugas yang belum dikerjakan. Konsekuensi. Sepertinya Bapak Ibu sudah paham betul nih ya tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, kita masuk ke posisi kontrol. Jadi sebagai pendidik, kita itu memiliki 5 posisi kontrol sebagai guru Bapak Ibu. Yang pertama ada posisi penghukum, kemudian yang kedua posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Nah, ini contohnya, langsung saja saya berikan contoh agar Bapak Ibu mudah untuk memahaminya. Misalnya posisi penghukum seperti ini Bapak Ibu. Patuhi aturan saya. Awas kalau tidak dipatuhi. Nah, itu adalah posisi penghukum. Kemudian kamu selalu saja salah. Itu juga penghukum. Selalu, pasti, selalu yang terakhir selesai. Itu juga penghukum ya Bapak Ibu. Jadi biasanya posisi penghukum ini menggunakan kata-kata yang kata-kata dengan nada tinggi, kata-kata yang keras, bahkan bisa menyakiti hati anak. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Itulah posisi penghukum. Kemudian posisi pembuat rasa bersalah. Misalnya seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu, Andi. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu agar kamu bisa berubah. Itu juga pembuat rasa bersalah. Kemudian coba kamu bayangkan gimana perasaan orang tua kamu kalau tahu ini terjadi. Itu juga posisi pembuat rasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka atau identitas gagal Bapak Ibu. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Akhirnya pada posisi ini, murid itu merasa dirinya adalah identitas yang buruk Bapak Ibu. Dia akan merasa bersalah, kemudian menyalahkan diri sendiri, kemudian tumbuhlah atau muncullah konsep-konsep yang buruk tentang dirinya sendiri. Ini akibatnya sangat tidak baik bagi murid kita. Dan kalau bisa, kedua posisi ini dihindari, karena dampaknya memang kurang baik. Kemudian ada posisi teman. Nah, ini mungkin kita sering ya melakukannya. Karena saya pun sebelum saya mempelajari modul ini, saya juga sering melakukannya Bapak Ibu di kelas-kelas. Jadi saya itu tujuannya untuk mengakrabkan diri dengan murid, agar murid-murid saya itu juga bisa mengikuti apa yang saya arahkan. Tetapi ini juga sebenarnya kurang tepat. Nah, mari kita pahami dulu. Seperti ini contoh kalimatnya. Biasanya yang diucapkan oleh seorang guru menggunakan posisi teman. Misalnya, ayo bantulah Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu gitu. Biasanya lebih akrab ya Bapak Ibu bahasanya itu sama murid.
Kemudian, ayo ingat tidak, Bapak selama ini sudah bantu apa sama kamu, sekarang giliran kamu dong bantu Bapak. Nah, itu juga posisi teman. Kemudian, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, tidak masalah, tapi lain kali jangan begitu ya. Nah, itu juga posisi teman. Ada yang seperti itu Bapak Ibu? Ada. Saya yakin ada, karena saya sendiri pun sebelumnya juga seperti ini. Dengan tujuan, pastinya tujuan kita baik ya Bapak Ibu, tapi ternyata semua itu juga memiliki dampak negatif. Iya, dampak negatifnya yaitu bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Dan mungkin ketika dia berhadapan dengan guru lain, dia tidak bisa berlaku sama seperti saat dia berhadapan dengan kita. Nah, selanjutnya adalah posisi pemantau. Jadi dalam posisi pemantau ini biasanya guru seringkali menggunakan kalimat-kalimat seperti coba diingat peraturannya apa. Kemudian, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan jika kamu melakukan perbuatan ini? Ya, dalam posisi ini, posisi pemantau ini Bapak Ibu, biasanya guru menggunakan nada yang datar, nada yang biasa-biasa saja. Kemudian juga terlihat seperti lebih bijaksana, seperti itu. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi ini sebenarnya kita lebih kerja keras Bapak Ibu kalau kita menerapkan posisi pemantau, karena kita harus memiliki data. Kita harus harus hafal betul kalau anak ini pernah melakukan pelanggaran ini, pernah mengalami kesalahan-kesalahan seperti ini. Jadi kita harus punya data-data yang konkret. Itulah posisi pemantau. Yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi manajer biasanya kalimat-kalimat yang sering diucapkan adalah apa yang kita yakini. Kemudian apa yang kamu yakini, apakah kamu meyakininya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu ke depan? Nah, itu contoh-contoh dari kalimat-kalimat yang menunjukkan posisi kontrol sebagai manajer. Pada posisi ini Bapak Ibu, tugas seorang guru bukan untuk mengatur perilaku murid, melainkan untuk membimbing murid agar menemukan solusi dari permasalahan atau kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, ini ada contoh kasus. Setelah Bapak Ibu tadi mengetahui 5 posisi kontrol, sekarang saya ada pertanyaan untuk Bapak Ibu. Nah, ini ibaratnya Bu siapa ya? Bu Ani ya. Bu Ani berkata, ayolah lakukan ini demi Ibu. Termasuk posisi kontrol apa Bapak Ibu? Teman. Tepat sekali, teman. Jadi Bu Ani sedang menjalani atau menjalankan posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya, ini Pak siapa ya Bapak Ibu? Pak Anton aja ya. Kita beri nama Pak Anton. Pak Anton berkata, saya tidak mau tahu, kamu harus menjalankan perintah saya. Termasuk posisi kontrol apa Bapak Ibu? Penghukum. Tepat sekali, penghukum. Jadi biasanya penghukum itu menggunakan kata-kata yang keras ya. Kemudian ini Bu siapa ya? Bu siapa ini enaknya Bapak Ibu? Bu Serli ya. Bu Serli berkata, apa kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Berarti Bu Serli sedang menerapkan posisi kontrol apa? Tepat sekali. Bu Serli menerapkan posisi kontrol sebagai manajer.
Luar biasa, walaupun hanya 10 menit ya Bapak Ibu mendapatkan penjelasan dari saya, ternyata Bapak Ibu sudah cukup mampu menangkap isi yang saya sampaikan. Oh lebih ya, sudah hampir setengah jam. Ya, selanjutnya, nah dari kelima posisi kontrol yang telah Bapak Ibu pahami tadi, menurut Bapak Ibu posisi kontrol mana yang paling tepat atau yang paling disarankan untuk kita terapkan di sekolah? Manajer. Iya, manajer. Kenapa Bapak Ibu kok memilih manajer? Ya ini, ya karena guru berdiskusi dengan murid. Ya, jadi tidak satu arah, tidak menghukum, tidak menyakiti murid. Guru berdiskusi dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Jadi kita membersamai murid ketika murid bermasalah. Ya, kita menuntun mereka untuk mencari solusi. Jadi bukan malah menghukum mereka atau menghardik mereka atau memojokkan mereka. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah, selanjutnya kita belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing dengan 5 kebutuhan dasar ini. Ya. Kebutuhan dasar adalah seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar yang belum kita dapatkan. Ya, ada 5 ya Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua ada kebutuhan akan kesenangan. Yang ketiga ada kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Dan yang terakhir ada kebutuhan akan kebebasan. Nah, ini penjelasan dari masing-masing elemen tersebut. Jadi, kebutuhan untuk bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Misalnya seperti betul sekali, sandang, papan, pangan, makan, kemudian pakaian, tempat tinggal. Kemudian kebutuhan akan kasih sayang atau rasa diterima adalah kebutuhan untuk disayangi dan diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Kemudian kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Biasanya dengan menjadi orang-orang yang kompeten agar mereka diakui. Saya harus nomor 1 nih, biar saya dianggap hebat sama semua orang. Nah, inilah pemenuhan kebutuhan untuk penguasaan. Kemudian kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Biasanya orang-orang yang belum terpenuhi kebutuhan kebebasannya, dia akan melakukan hal misalnya seperti ini. Anak yang di kelas tiba-tiba dia keluar saat jam pelajaran ke kantin misalnya. Setelah dikonfirmasi, ternyata anak tersebut dia bosan. Saya bosan, Bu. Saya di kelas bosan. Tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa ngobrol. Nah, disinilah anak mencoba memenuhi kebutuhan dasar apa, Bapak Ibu? Kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, ini ada 2 cerita pendek Bapak Ibu. Dimas seringkali pergi keluar kelas
saat jam pelajaran karena ia merasa bosan di kelas. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi Bapak Ibu? Betul sekali, kebebasan. Karena dia merasa bosan ya, dia ingin bebas. Kemudian selanjutnya, Ani seorang anak TK, senang sekali berlari-lari keluar kelas karena ia merasa gurunya menyayanginya ketika sang guru ikut berlari mengejarnya. Kebutuhan dasar apa yang yang hendak dipenuhi oleh Ani? Kasih sayang dan kesenangan. Iya. Jadi di sini ada kalimat menyayangi ya Bapak Ibu. Berarti Ani sedang mencoba untuk memenuhi kebutuhan menyayangi. Nah, kita lanjut ke keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok bukan peraturan kelas? Untuk menjawabnya, Bapak Ibu bisa memahami kalimat tersebut. Apa alasan Bapak Ibu memakai helm? Biar aman. Iya, kalau Bapak Ibu menjawab agar selamat, artinya Bapak Ibu memiliki keyakinan bahwa memiliki helm itu adalah untuk keselamatan kita. Tetapi kalau Bapak Ibu menjawab agar kita tidak ditilang polisi, artinya Bapak Ibu sedang menjalankan peraturan. Nah, inilah perbedaan dari peraturan dan keyakinan Bapak Ibu. Kemudian apa alasan Anda memakai masker? Biar nggak kena virus. Iya, kalau Bapak Ibu menjawab biar tidak terkena virus, biar tidak sakit, biar tidak tertular penyakit. Nah, artinya Bapak Ibu memiliki keyakinan bahwa memakai masker adalah untuk perlindungan diri kita sendiri. Seperti itu. Itu gambaran dari peraturan dan keyakinan. Nah, keyakinan kelas. Saat ini kita mulai mengalihkan dari peraturan kelas atau peraturan sekolah ke keyakinan kelas. Mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang menerapkannya ya, atau bahkan sudah memajangnya di kelas. Ada Bapak Ibu? Ada. Pasti ada, ya. Nah, keyakinan lebih bersifat abstrak dibanding dengan peraturan. Jadi lebih memiliki arti yang luas ketimbang peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, Bapak Ibu. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini saya menuliskan prosedur tentang pembuatan keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi yang pertama, ketika kita membuat keyakinan kelas, kita mempersilahkan warga kelas atau murid kita, Bapak Ibu, untuk bercurah pendapat. Kemudian setelah mereka bercurah pendapat, muncullah peraturan-peraturan yang harus kita catat di papan tulis atau di kertas besar. Setelah kita tulis peraturan, kemudian kita susun keyakinan kelas sesuai prosedur dengan mengganti peraturan tersebut ke kalimat positif. Setelah kalimat-kalimat positif tersebut kita rangkum, kita rangkai, kemudian kita membuat keyakinan kelas. Kita catat di papan tulis Bapak Ibu, kita curah pendapat lagi, kemudian kita tinjau ulang lagi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah secara bersama-sama. Setelah kita tinjau ulang, kita sepakati, kemudian kita bubuhkan tanda tangan. Tanda tangannya ini semua anak Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu seperti kemarin saya sempat mendengar pernyataan dari Bapak Ibu atau pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain
bahwa apakah ini harus ditandatangani oleh semua siswa, Bu? Jawabannya iya, Bapak Ibu. Jadi kita harus meminta anak untuk tanda tangan. Seluruh anggota kelas harus tanda tangan di kertas yang telah berisi keyakinan kelas. Kemudian kita sendiri, Bapak Ibu, kita juga membubuhkan tanda tangan kita. Setelah setelah selesai, kemudian kita tempel di dinding kelas. Tentu saja di dinding-dinding kelas yang bisa dijangkau atau bisa dibaca oleh anak-anak. Jangan dipasang di sampingnya AC, Bapak Ibu ya. Nanti anak-anak tidak bisa membaca dan tidak bisa mengingat. Selanjutnya, penerapan keyakinan. Baik, Bapak Ibu, saya kemarin sudah mencoba untuk menerapkan pembentukan keyakinan kelas pada kelas 12I. Di sini ada videonya. Ya, selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas untuk 12I. Tujuan dari keyakinan kelas itu apa sih? Kalian sudah tahu belum? Nah, ini bisa dibaca. Tujuan dari pembuatan keyakinan kelas adalah yang pertama. Ya. Nah, ini penyampaian tujuannya, Bapak Ibu. Jadi, kita juga harus menyampaikan kepada anak-anak tujuan kita apa ketika kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, membiasakan budaya positif. Saya percepat ya Bapak Ibu. Antara lain yang pertama menuliskan kemudian saya juga menyampaikan prosedurnya. Jadi prosedur yang akan kita laksanakan ketika pembuatan keyakinan juga harus kita sampaikan kepada anak-anak Bapak Ibu. Ya, kemudian setelah ditulis, nanti kalian nanti kita akan jadi langsung saja ya ini kita mulai untuk membuat keyakinan kelas. Yang pertama kita menuliskan peraturan yang dikehendaki. Jadi satu anak menuliskan satu peraturan. Itu ya. Nah, ini anak-anak mulai menuliskan peraturan pada kertas kecil atau sticky note Bapak Ibu. Kemudian mereka mulai menempelkannya pada papan tulis. Oke, sekarang sudah terkumpul semua tulisan-tulisan kalian. Sekarang langkah selanjutnya adalah mengubah peraturan yang sudah kalian tulis ini ke kalimat positif. Ya, yang pertama berdoa sebelum belajar. Sudah positif apa belum? Sudah berdoa sebelum belajar. Kemudian tidak meninggalkan kelas saat pelajaran. Positifnya bagaimana? Ya, mengikuti pelajaran dari awal. Nah, ini kita mengubah dari peraturan-peraturan yang masih ada kalimat negatifnya ke kalimat positif. Saya percepat lagi Bapak Ibu. Berarti kalimat positifnya saya menuliskannya sampai menemukan 10 peraturan yang mengandung kalimat positif. Ada 10 peraturan menggunakan kalimat positif. Tahap berikutnya adalah membuat keyakinan kelas. Dari ke-10 peraturan ini mari kita buat keyakinan kelas. Yang pertama berdoa sebelum belajar, mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Berbicara dalam ini saya ulas kembali peraturan-peraturan yang sudah mengandung unsur kalimat positifnya. Berpakaian rapi, menjaga kebersihan, mendengarkan teman berbicara dan buang sampah pada tempatnya. Berarti berdoa itu masuk dalam rally
Bicara sopan, saling menghargai. Setuju? Saling menghargai. Nah, ini saya menuliskan keyakinan-keyakinan kelas pada papan tulis Bapak Ibu. Saya tulis sampai menemukan 5 keyakinan kelas. Jadi ada 5 keyakinan yang sudah kita sepakati. Nah, dari kelima keyakinan ini, silakan kalian tuliskan pada kertas HVS yang Bu Estina bagikan. Cukup 5 anak saja yang menulis ya. Siapa yang tulisannya bagus? Nah, ini keyakinan kelas ditulis pada kertas HVS dan dihias oleh anak-anak. Setelah ditulis, kemudian ditempel pada kertas plano yang sudah tersedia di depan. Sudah terbentuk keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Kita baca bersama-sama. Yang pertama, tepat waktu. Kedua, ketiga, keempat, kelima. Oke, sepakat? Sepakat. Artinya kalau sudah sepakat, kalian akan menaati atau meyakini keyakinan kelas tersebut. Setuju ya? Nah, sekarang kalau sudah setuju, kalian bisa mulai menandatangani keyakinan kelas kita. Bisa di bawah sini ya. Ini mulai ditandatangani oleh anak-anak Bapak Ibu keyakinan kelasnya. Nah, ini saya yang terakhir juga tanda tangan. Oke, dengan demikian. Dengan demikian, keyakinan kelas 12I secara resmi sudah disepakati oleh warga kelas 12I. Oke. Nah, itu tadi Bapak Ibu kurang lebihnya seperti itu hasil penerapan keyakinan kelas yang telah saya laksanakan di kelas 12I. Sekarang kita kembali lagi ke laptop nggih Bapak Ibu. Nah, setelah keyakinan kelas, sekarang kita masuk pada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah penerapan posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi guru harus menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah-masalah murid dengan 3 tahapan. 3 tahapan antara lain ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Dengan tujuan menciptakan karakter murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah gambaran dari segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi sendiri memiliki arti adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini proses yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran Bapak Ibu. Jadi ketika anak kita atau murid kita sedang berbuat kesalahan, kita tidak sepatutnya menyalahkan mereka atau malah berteriak kepada mereka. Tetapi yang pertama kita stabilkan identitasnya dulu, agar anak tidak merasa gagal, ya. Dengan cara mengucapkan kalimat-kalimat misalnya seperti berbuat salah itu wajar. Kemudian saya pun juga pernah berbuat salah seperti kamu. Itu adalah contoh kalimat menstabilkan identitas.
Dan ada kalimat-kalimat yang lain yang Bapak Ibu bisa baca di layar ya. Kemudian tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita melaksanakan tahap yang pertama, kita melaksanakan validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi murid kita yang melakukan kesalahan pun sebenarnya dia juga dalam proses dalam pemenuhan kebutuhan yang belum dia dapatkan. Mungkin dengan caranya yang kurang baik atau kurang tepat. Dalam validasi tindakan yang salah, biasanya guru bisa memakai kalimat-kalimat seperti berikut. Misalnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal tersebut. Atau, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Atau mungkin juga kamu boleh mempertahankan sikap tersebut, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itulah kalimat-kalimat validasi tindakan yang bisa kita gunakan Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu juga bisa memakai kalimat yang Bapak Ibu susun sendiri. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Setelah tahap pertama dan kedua kita lakukan tahap menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Di sini biasanya kita sebagai pendidik menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjadikan siswa berrefleksi atau membuat siswa memunculkan ide-ide siswa untuk mengatasi atau memecahkan masalahnya sendiri. Misalnya seperti apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, atau kamu mau jadi orang yang seperti apa, atau langkah apa yang kamu ambil ke depan. Jadi kita merangsang anak agar mereka mampu memunculkan ide-ide atau solusi-solusi berdasarkan dirinya sendiri. Jadi bukan dari eksternal atau bukan dari kita. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu, saya ada video. Kasus yang pertama, Salsa marah dengan temannya di kelas karena merasa tidak suka dan tidak terima ketika temannya bercanda berlebihan dengan menyebut-nyebut nama orang tuanya sebagai bahan bercandaan. Halo Papa, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Besoknya sengaja mengajak kamu ke Romusa. Nanti cari namanya ketemu kamu. Itu seperti itu. Kenapa kok marah-marah?
Kasus yang kedua, sering terlambat mengikuti pelajaran di kelas serta Sebenarnya ada 2 kasus Bapak Ibu, cuma untuk mempersingkat waktu saya cukup menayangkan 1 kasus saja nggih. Karena Bapak Ibu juga sudah terlihat sangat lelah dan ngantuk. Ya, jadi itu tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya terapkan terhadap Salsa siswa kelas 12I. Jadi saya membantu memecahkan mencari solusi atas permasalahannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, kita sudah menuju ke bagian yang paling akhir ini Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu harapkan dan tunggu-tunggu dari tadi, yaitu refleksi dan tindak lanjut. Nah, dari kegiatan yang telah kita laksanakan, yang sudah kita lalui selama 1 jam lebih ya Bapak Ibu, kira-kira refleksi apa yang bisa Bapak Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini? Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Oh ya, sebentar Ibu. Hari ini kita mempelajari tentang disiplin positif. Ya, hari ini kita mempelajari tentang disiplin positif, ya. Kemudian teori kontrol, Betul, lalu motivasi, ya. dan juga kebutuhan dasar manusia. Ya. Selanjutnya yaitu Ada lagi? keyakinan kelas, ya, dan yang terakhir penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Tepat sekali. Terima kasih. Bu siapa tadi? Bu Tanti ya. Ini guru baru kita, Bu Tanti, masih sangat muda. Ya, terima kasih Bu Tanti sudah menyampaikan hasil refleksi kegiatan kita pada hari ini. Kemudian tindak lanjutnya Bapak Ibu. Nah, kira-kira tindak lanjut apa nih yang bisa kita lakukan ke depan? Mungkin bisa disampaikan secara lisan. Kira-kira apa Bapak Ibu? Mungkin kita bisa mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian apalagi? Iya, membuat keyakinan kelas ya pada kelas Bapak Ibu masing-masing. Kemudian apalagi Bapak Ibu mungkin yang bisa kita lakukan? Penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Tepat sekali. Penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Mungkin untuk sementara 3 hal tersebut dulu ya Bapak Ibu yang akan kita jadikan tindak lanjut dengan harapan tentunya kita dapat mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, dengan demikian, dengan pemaparan refleksi dan tindak lanjut, artinya acara atau kegiatan kita hari ini juga harus berakhir. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bersama-sama tadi nantinya bisa kita terapkan dan bermanfaat untuk kita maupun peserta didik kita. Baik, sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.